Kode Mauro Ziltra yang akan segera terbang ke Indonesia kini santer diperbincangkan. Fahri Husaini tantang PSSI usai klaim temukan sumber pemain muda potensial di Jawa Timur. Media Belanda bocorkan proses Jairul Dewal jelang laga lanjutan putaran ketiga. Begini respon Jum Ki-hun usai Hoki Caraka cetak 2 gol berkelas di Liga 1. Benarkah Jan Madsen mengundurkan diri dari timnas Belanda U21? Media Belanda sudah akui Mes Hilgers pemain dari Indonesia jelang jalani sumpah WNI. Madampang kembali singgung timnas Indonesia jelang Piala ASEAN. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Fahri Husaini kini kabarnya mengklaim bahwa Jawa Timur kini menjadi sumber pemain muda potensial untuk timnas Indonesia setelah dirinya berhasil meraih medali emas di PON Aceh Sumut 2024 bersama skuadnya. Ya, Fahri Husaini berhasil membawa PON Jawa Timur untuk meraih medali emas cabang olahraga sepak bola putra. Menurut mantan pelatih timnas U19 itu, tim PON Jawa Timur hanya perlu persiapan selama 2 bulan dengan segala permasalahannya. Dalam hal ini, Fahri pun disebut berani menyinggol PSSI dengan mempertanyakan bagaimana aspek PSSI mengelola pemain-pemain yang berada di timnya saat ini. Ia tidak ingin bakat-bakat yang ada di depan matanya itu hanya disia-siakan begitu saja. Untuk persiapan tim Jawa Timur ini hanya 2 bulan, ucap Fahri Husaini. Ini terbukti mereka layak mendapatkan medali PON Aceh Sumut. Jawa Timur tidak kurang pemain potensial, tinggal sekarang bagaimana aspek PSSI mengelola pemain-pemain ini. Artinya ini bukti bahwa Jawa Timur menjadi sumber pemain muda potensial untuk tim nasional. Saya percaya itu, imbuhnya menerangkan. Menurut Fahri, Jawa Timur saat ini memiliki banyak pemain bagus yang seharusnya bisa bergabung dengan tim PON 2024. Ya, Fahri Husaini merupakan pelatih vokal dalam mempromosikan talenta terbaik tanah air seiring banyaknya pemain keturunan yang hadir. Ia bahkan berani melontarkan opini yang berbanding terbalik dengan euforia yang sedang terjadi di sepak bola dalam negeri perihal pemain keturunan saat ini, di mana ia seolah menjadi antagonis yang selalu berseberangan dengan hingar-bingar program naturalisasi timnas Indonesia. Satu pesan cukup menohok bahkan pernah ia sampaikan ketika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang lalu, di mana Fahri meminta fans timnas Indonesia tidak terlalu berlebihan dalam memuji pemain keturunan karena akan menyakitkan pemain lainnya. Karena tanpa disadari, pujian yang berlebihan itu bisa menyakitkan pemain lokal kita. Ketika pujian yang berlebihan ini disampaikan, seolah-olah keberhasilan timnas saat ini hanya karena mereka, ucap Fahri Husaini. Mauro Ziltra kini disebut mengirim kode kepada PSSI agar segera bisa membela timnas Indonesia, di mana Mauro Ziltra disebut tidak sungkan mengungkapkan harapannya kepada PSSI agar prosesnya bisa berjalan lebih cepat. Pemain berposisi penyerang itu bahkan ingin segera bertemu dan bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, di mana Mauro Ziltra mau segera bisa melakukan debut dalam memperkuat timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang di putaran ketiga. Segala hal berbau curhat di atas disampaikan Mauro Ziltra dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Mauro Ziltra tidak segan mengungkapkan perkembangan terbarunya soal proses dirinya dalam wawancara tersebut. Ketika ditanya soal perkembangan terbarunya, Mauro Ziltra mengungkapkan bahwa PSSI masih dalam tahap memeriksa segala dokumen yang ada. Ya, tentunya sudah ada kontak dengan PSSI dan Fardi Bahdim, ujar Mauro Ziltra. Saat ini PSSI sedang memeriksa semua dokumen. Jadi untuk sekarang saya harus menunggu sampai ada lampu hijau dan diberitahu kapan bisa terbang ke Indonesia. Tetapi saya tidak tahu berapa lama proses itu. Sepertinya akan segera terjadi. Sekali lagi semua dokumennya sudah di PSSI, terangnya menjelaskan. Sekali lagi saya hanya perlu menunggu sampai PSSI bilang saya harus terbang ke Indonesia, tambah Mauro Ziltra. Lebih lanjut, Mauro Ziltra berharap proses dirinya ini bisa berjalan lebih cepat karena ia sudah tidak sabar ingin ke Indonesia. Momen bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh Mauro Ziltra saat ini. Setelah itu, Mauro Ziltra baru bisa memimpikan debutnya untuk membela timnas Indonesia. Saya berharap proses ini bisa lebih progres lagi dan bisa segera terbang ke Indonesia. Ya, tentu saja saya ingin segera bertemu Ketua Umum PSSI, lalu secepatnya bermain untuk timnas Indonesia, ucap Mauro Ziltra. Ya, apa yang disampaikan Mauro Ziltra ini seakan menjadi kode keras dari dirinya kepada PSSI agar segera merampungkan prosesnya. Sebagai pemain muda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Mauro Ziltra benar-benar ingin segera merasakan perjuangan bersama skuad Garuda untuk menuju Piala Dunia 2026 ini.
Program PSSI yang saat ini terus gencar dilakukan untuk memperkuat timnas Indonesia kini mendapatkan perhatian dari media-media Belanda. Ya, terbaru Mesilges dan Elano yang menjadi dua nama yang akan segera merampungkan prosesnya untuk menjadi WNI. Kedua pemain tersebut akan segera menjalani sumpah WNI-nya sebelum memperkuat timnas Indonesia. Setelah dua nama ini, ada satu sosok pemain lainnya yang disebut-sebut akan segera menjalani proses yang sama. Hal ini kini dibocorkan oleh sejumlah narasumber dalam siniar media asal Belanda yaitu Voetbal Premier. Semakin banyak pesepak bola terkenal yang akan memilih karir internasional dengan timnas Indonesia. Di acara Dondel, siniar transfer Voetbal Premier, beberapa di antaranya turut disorot tulis Voetbal Premier. Terbaru, pemimpin redaksi Voetbal Premier yaitu Denny Van Laar yang menjadi satu di antara narasumber dalam siniar itu, memunculkan satu nama pemain kelahiran Belanda yang disebut-sebut akan segera menjalani proses untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud di atas ialah mantan gelandang Ajax Amsterdam yaitu Jairo De Waal. Denny menjelaskan bahwa gelandang yang saat ini berkarir di Liga Belgia itu semakin dekat untuk menjadi WNI. Saya mengetahui bahwa Jairo De Waal yang kini bermain bersama Royal Antwerp juga sedang dalam proses naturalisasi, kata Denny Van Laar dalam siniar tersebut. Mereka benar-benar mengusahakannya. Ia menjadi semakin positif tentang hal itu dan saya pikir itu akan segera terjadi, tambahnya lagi. Ya, meningkatnya antusias publik terhadap sosok Jairo ini tidak terlepas dari kode yang dilemparkannya. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berusia 26 tahun itu memasang bendera merah putih di akun Instagramnya. Ini tentu menimbulkan spekulasi di kalangan pendukung timnas Indonesia yang menduga Jairo berniat menjadi WNI. Namun belum diketahui apakah Jairo eligible untuk memperkuat timnas Indonesia, di mana ia kabarnya sudah pernah 3 kali yang memperkuat timnas Belanda. Calon pemain timnas Indonesia yaitu Mesilges diketahui saat ini memiliki reputasi yang mengerikan di Belanda, di mana salah satu media lokal bahkan memberikan julukan sebagai Sergio Ramos dari Indonesia. Julukan tersebut diberikan media Voetbal Premier dalam wawancara dengan Mauro Ziltra. Saat itu, dua di antara pemain yang dibahas adalah Mesilges dan Elano. Dalam satu sisi, Voetbal Premier menyebutkan bahwa Mesilges sebagai Sergio Ramos dari Indonesia. Mesilges dan Elano benar-benar pemain terbaik. Mesilges kita tahu kualitasnya, dia adalah Sergio Ramos dari Indonesia, ujar host Voetbal Premier saat itu. Ya, saat ini aktivitas Mesilges bersama klubnya tentu sangatlah padat. Terdekat ia akan menghadapi klub Tom Haye. Lalu kemudian ia akan terbang ke Old Trafford untuk melawan asuhan Erik ten Hag di Liga Eropa. Tentunya hal itu sesudah Mesilges resmi menjadi pemain dari Indonesia, di mana tepat pada tanggal 23 September ini Mesilges dijadwalkan akan menjalani sumpah WNI-nya di Kedutaan Besar Indonesia di Belanda. Ya, dalam hal ini Mesilges pun mengaku tidak sabar untuk menghadapi tim raksasa Liga Inggris itu, di mana Mesilges mengaku duel melawan MU itu merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Saya sangat menantikannya, selalu menjadi impian untuk bermain melawan lawan seperti itu, ujar Mesilges. Pemain keturunan Indonesia yang saat ini memperkuat Aston Villa kini kembali dibuat kecewa oleh timnas Belanda, di mana namanya ditepikan dalam daftar skuad timnas Belanda untuk melawan Jerman dan Hungaria di UEFA Nations League. Hal ini merupakan yang kedua kalinya ia ditepikan. Pertama terjadi pada awal September 2024 kemarin, di mana Ian Madsen tidak dipanggil ke timnas Belanda senior. Ia yang sempat menjadi bagian dari Euro 2024 itu justru kini dipanggil ke timnas Belanda U21. Ia pun belak-belakan mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior, kata Ian Madsen beberapa waktu lalu, di mana pada panggilan tim barunya ia lagi-lagi tidak dipanggil oleh timnas Belanda senior, di mana dirinya kembali dipanggil ke timnas Belanda U21. Pertanyaannya, apakah kondisi ini akan membuatnya pindah haluan ke timnas Indonesia? Ya, tentu untuk saat ini tampaknya tidak. Ya, Ian Madsen yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu itu bertekad tampil yang terbaik bersama timnas Belanda U21 supaya bisa kembali didirikan oleh skuad tim senior. Saya bisa saja mengundurkan diri, tetapi saya tidak seperti itu. Terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak terlalu khawatir, tegas Ian Madsen. Saya harus menunjukkan di sini bahwa saya yang terbaik dan dapat bermain untuk tim nasional Belanda, imbuhnya lagi. Yoon Ki-hoon yang menjadi pelatih penyerang timnas Indonesia kini merespon aksi Hoki Caraka usai sukses mencetak gol di Liga 1 musim ini, di mana Hoki Caraka mencetak 2 gol dalam pertandingan klubnya melawan Arema FC. 2 gol tersebut Hoki Caraka bukukan pada menit ke-39 dan menit ke-54 yang sekaligus mengunci kemenangan dengan skor akhir 3-1. Keberhasilan itu pun langsung diiringi dengan isak tangis Hoki Caraka di bangku cadangan setelah pertandingan. Keberhasilan Hoki Caraka dalam mencatatkan namanya di papan skor langsung mendapatkan tanggapan dari Yoon Ki-hoon. Melalui kolom komentar Hoki Caraka di akun Instagram pribadi
pribadinya, pelatih asal Korea Selatan itu langsung memberikan pujian. "Kamu keren sekali hari ini Hoki," tulis Yum Ki-hun di kolom komentar tersebut. Ya, selain Hoki Caraka, para striker yang sering dipanggil ke timnas Indonesia itu pun sudah pecah telur di Liga 1 pada awal musim ini. Mereka diantaranya adalah Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan juga Malik Rizaldi. Ramadan Sananta pun sempat mengakui soal cetakan gol yang baru-baru ini diciptakan bersama klubnya di Liga 1. Di mana ia mengakui bahwa gol tersebut tercipta juga ada efek dari ulasan Yum Ki-hun di timnas Indonesia. "Saya banyak belajar dari pelatih striker timnas Indonesia yang berasal dari Korea itu. Dia sangat bagus. Ia menyampaikan beberapa hal yang masih menjadi kekurangan saya. Dari dia saya belajar menjadi striker yang baik dan ganas," ujar Ramadan Sananta. Ya, dalam hal ini keberhasilan para striker ini juga menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang di putaran ketiga. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.